Halo semua, Alkitab mencatat bahwa Yesus disalibkan oleh Romawi. Tetapi, banyak yang mempertanyakan apakah benar Yesus disalibkan. Jika Yesus tidak disalibkan oleh Romawi, tentunya ada bantahan dari pihak Romawi. Karena tidak ada orang yang akan diam saja jika dituduh membunuh. Jadi, pada video ini kita akan melihat catatan Romawi kuno yang bukan Kristen tentang Yesus. Oke, kita mulai aja ya. Nah, yang pertama kita akan melihat tulisan Publius Cornelius Tacitus yang hidup kira-kira pada tahun 56 sampai 120. Tacitus adalah seorang senator dan penulis sejarah dinasti Romawi. Dia dianggap sebagai salah seorang sejarawan besar Romawi dengan dua karya besar, yaitu The Annals dan The Histories. Di situ dia menulis tentang pemerintahan beberapa kaisar, seperti Tiberius, Claudius, Nero, dan zaman 4 kaisar. Karya ini meliputi sejarah dinasti Romawi, mulai dari matinya Kaisar Agustus tahun 14 Masehi sampai perang Yahudi Romawi pada tahun 66 sampai 73. Di dalam buku The Annals, buku 15 pasal 44, dia membahas tentang pembakaran Roma pada tahun 64. Sed non ope humana, non largitionibus principis, aut deum placamentis, decedebat infamia, quin iussum incendium crederetur. Tetapi semua upaya manusia, semua hadiah mewah dari kaisar, dan pendamaian para dewa tidak menghilangkan kepercayaan jahat bahwa kebakaran itu adalah hasil dari sebuah perintah. Ergo, abolendo rumori, nero subdibit reos et quaesitissimis poenis adfecit, quos per flagitia in visos vulgus Christianos appellabat. Akibatnya, untuk menyingkirkan laporan itu, Nero menambahkan kesalahan dan melakukan siksaan yang paling kejam kepada kelompok yang dibenci karena kekejian mereka, yang disebut orang Kristen oleh masyarakat. Auctor nominis eius Christus, Tibero imperiante per procuratorem Pontium Pilatum, supplicio adfectus erat, repressaque in praesens, exitiabilis, superstitio rursum erumpebat, non modo per Iudaem, originem eius mali, sed per urben etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenta conflunt. Kristus, orang yang darinya nama itu berasal, menderita hukuman ekstrim dari pemerintahan Tiberius di tangan seorang prokurator kita, Pontius Pilatus. Dan tahayul yang paling jahat sehingga diperiksa saat ini menyebar lagi bukan hanya di Yudea, sumber pertama kejahatan ini, tetapi juga di Roma, di mana semua hal yang menjijikan dan memalukan dari berbagai bagian dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer. Oleh karena itu, penangkapan pertama dilakukan terhadap semua orang yang mengaku bersalah. Kemudian, berdasarkan informasi mereka, sejumlah orang dihukum, bukan karena kejahatan membakar kota, melainkan karena kebencian terhadap umat manusia. Nah, Tacitus sebagai sejarawan Romawi tidak punya kecenderungan untuk membela Kristen. Dan bahkan kenyataannya seperti yang barusan kita dengar, Tacitus tidak punya simpati kepada orang Kristen. Ketika Tacitus berbicara tentang kejahatan orang Kristen, tahayul, kekejian, menjijikan, memalukan, kebencian terhadap manusia, yang dia maksud adalah tentang sakramen Ekaristi atau perjamuan kudus, yaitu kegiatan ketika orang-orang Kristen berkumpul, memecahkan roti dan minum anggur sebagai peringatan atas tubuh dan darah Yesus Kristus. Di kalangan orang Romawi yang bukan Kristen, tersebar desas-desus bahwa orang Kristen makan daging dan darah manusia secara literal, sehingga sakramen Ekaristi atau perjamuan kudus dianggap tahayul, kekejian, menjijikan, dan lain sebagainya. Catatan Tacitus ini termasuk dokumentasi awal tentang hubungan antara orang Kristen mula-mula dengan pemerintahan Romawi. Pada saat itu, ada cukup banyak orang Kristen di kota Roma, dan mereka dijadikan kambing hitam oleh Nero atas kebakaran yang terjadi di Roma. Jadi apa yang dikatakan oleh Tacitus adalah Yesus dieksekusi secara ekstrim oleh gubernur Yudea yang bernama Pontius Pilatus. Lalu, sebuah gerakan keagamaan para pengikutnya muncul setelah itu.
Hal itu bukan sesuatu yang positif bagi pemerintahan Romawi, bahkan dianggap negatif. Dan orang Romawi pada saat itu sudah membedakan antara Yahudi dengan Kristen, dan mereka mengetahui hubungan antara orang Kristen di Roma dengan muasalnya di Yudea. Nah, sekarang kita lihat catatan Titus Flavius Josephus. Josephus adalah seorang sejarawan Yahudi Romawi yang terkenal. Josephus lahir di Yerusalem pada tahun 37, dan dia adalah pemimpin pasukan yang melawan Romawi di Galilea. Jadi, awalnya dia adalah musuh Romawi yang kemudian dikalahkan dan ditangkap oleh pasukan Romawi Flavius Vespasianus pada tahun 67. Alasan Josephus tidak dibunuh oleh Vespasianus adalah karena Josephus bernubuat bahwa Vespasianus akan menjadi kaisar. Dan 2 tahun kemudian, pada tahun 69, Vespasianus beneran menjadi kaisar Romawi. Jadi awalnya Josephus dijadikan budak, lalu dijadikan penerjemah, dan setelah yakin bahwa Josephus setia kepada Romawi, dia diberikan kewarganegaraan Romawi. Josephus bekerja sebagai penerjemah ketika anak Flavius Vespasianus yang bernama Titus mengepung Yerusalem pada tahun 70. Dia menyebut beberapa tokoh Alkitab termasuk Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis, Yakobus saudara Yesus, Pontius Pilatus, Saduki, Farisi, dan imam kepala di dalam buku The Antiquities of the Jews, sehingga tulisan Josephus bisa dijadikan bahan perbandingan dengan Injil. Pada saat itu ada manusia bijak yang bernama Yesus, jika memang harus menyebut dia manusia. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dan dia menjadi guru bagi orang-orang yang menerimanya sebagai kebenaran. Dia memenangkan hati banyak orang Yahudi dan Yunani. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Mereka yang menjadi murid-muridnya tidak meninggalkan status muridnya. Mereka melaporkan bahwa dia muncul kepada mereka 3 hari setelah penyalibannya, dan dia hidup seperti itu. Mungkin dia adalah Mesias yang telah diceritakan secara ajaib oleh para nabi. Nah, walaupun tulisan Josephus sangat bagus dan sangat valid, namun banyak orang yang meragukan tulisan Josephus tentang Yesus ini, karena agak aneh jika seorang Yahudi yang bukan Kristen dan membelot ke Romawi menyebut bahwa Yesus adalah Mesias dan berbicara tentang bangkit setelah 3 hari. Tetapi, satu hal yang tidak dapat diragukan di dalam tulisan itu adalah Yesus dihukum mati oleh Pilatus. Nah, sekarang mari kita lihat perkataan gubernur Romawi di daerah Bitinia dan Pontus. Dia adalah Gaius Plinius Caecilius Secundus yang hidup pada tahun 61 sampai 113 dan biasa disebut Pliny Muda. Pliny menulis surat kepada Kaisar Trajanus sekitar tahun 112 Masehi untuk bertanya mengenai cara menghadapi umat Kristen. Pliny menulis kebiasaan orang Kristen seperti ini. Orang-orang Kristen mempunyai kebiasaan berkumpul pada hari tertentu sebelum terang. Mereka menyanyikan lagu untuk Kristus seperti untuk dewa. Dan mereka mengikat diri mereka sendiri dengan sumpah untuk tidak melakukan perbuatan jahat, tidak melakukan penipuan, pencurian atau perzinahan, tidak berkata bohong, atau merusak kepercayaan ketika mereka dipanggil untuk mengucapkannya. Setelah itu, kebiasaan mereka adalah berbagi makanan yang biasa dan polos. Kemudian dia berkata bahwa pengajaran Kristen adalah tahayul yang berlebihan dan menular, menarik banyak orang dari semua kelas sosial, semua jenis kelamin, dan semua usia. Setelah itu Kaisar Trajanus menjawab bahwa cara Pliny untuk menghadapi orang Kristen sudah sangat tepat. Tidak ada peraturan umum yang dapat diterapkan sebagai aturan baku untuk semua kasus ini. Tidak perlu lakukan penyelidikan ketika mereka dikecam atau ditemukan bersalah. Mereka harus dihukum. Namun dengan pembatasan, ketika orang itu menyangkal bahwa dia adalah Kristen dan bersedia memberikan bukti dengan memuja dewa-dewa kita, dia harus diampuni atas dasar pertobatan, meskipun mungkin secara resmi dia mencurigakan. Informasi tanpa nama pelapor tidak boleh diakui sebagai bukti terhadap siapapun, karena bisa menimbulkan bahaya dan tidak sesuai dengan semangat zaman ini. Nah, hal ini sangat menarik karena bisa membuat kita melihat bagaimana sudut pandang orang Romawi tentang agama. Kenapa tidak ada catatan oleh Romawi ketika ada orang yang menyebarkan agama di Yudea, seperti Yesus? Romawi selalu memberikan kebebasan beragama selama daerah itu masih di bawah kendali Romawi. Pada dasarnya, mereka berkata, "Kami tidak peduli kamu menyembah dewa yang mana. Kami mengalahkan kamu di medan pertempuran. Jadi,
dewa-dewa kami lebih berkuasa daripada dewamu. Nah, kenapa mereka menaruh perhatian terhadap Kristen? Karena orang-orang Kristen sudah banyak di Roma, di pusat kekuasaan Romawi. Dengan kata lain, bagi para penguasa Romawi, selama sesuatu tidak mengancam kendali militer Romawi, hal itu tidak masalah. Bagi pemerintahan Romawi, Yudea hanyalah daerah pinggiran Romawi yang terpencil. Seorang pengajar agama atau nabi atau apapun di situ tidak berarti apa-apa bagi Romawi. Walaupun jika ada cerita tentang Yesus yang melakukan berbagai mujizat, seperti menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati, respon mereka cuma, "Oh gitu ya, baguslah." Mereka cuma akan menganggapnya sebagai orang bijak atau pesulap atau semacam itu. Kecuali jika ada cerita bahwa seseorang menghilangkan satu batalion pasukan atau menggandakan senjata di Yudea. Kristen menjadi masalah bagi Romawi ketika pengikutnya sudah ada di Roma dan banyak. Jadi, Kristen pernah menjadi masalah bagi pemerintahan Romawi. Dan pemerintahan Romawi tahu persis bahwa Kristen adalah pengikut Yesus yang disalibkan oleh Pontius Pilatus. Jika penyaliban Yesus tidak pernah terjadi, maka pasti pemerintahan Romawi sudah membuat klarifikasi. Tetapi seperti yang sudah kita lihat bersama, catatan-catatan dari pemerintahan Romawi mengkonfirmasi bahwa Yesus memang mati disalibkan. Jika yang mati disalibkan bukan Yesus seperti yang dikatakan Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada orang yang salah, di tempat yang salah, di waktu yang salah. Seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukannya kepada orang Romawi pada abad pertama, bukan kepada orang Arab pada abad ke-7 yang gak ada urusannya. Kepo banget kan? Penyaliban adalah satu hal yang paling pasti dan tidak bisa dibantah di antara segala peristiwa yang diceritakan tentang Yesus. Kisah Yesus yang lahir di bawah pohon korma, kisah Yesus yang berbicara ketika masih bayi, kisah Yesus yang menciptakan burung dari tanah liat, kisah Yesus yang menikah, itu semua cuma dongeng. Tetapi Yesus yang mati disalibkan, itu adalah peristiwa sejarah. Jadi, jika agama kamu menceritakan bahwa Yesus lahir di bawah pohon korma, atau Yesus berbicara ketika masih bayi, atau Yesus menciptakan burung dari tanah liat, atau mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalib, mending kamu segera keluar dari agama itu. Karena agama itu mengajarkan kamu untuk beriman kepada dongeng. Daripada kamu hafalin dongeng orang Arab pada abad ke-7, mendingan kamu baca Doraemon. Surat Kadal Gurun. Dan dalam kurung ingatlah ketika Tuhanmu mengutus Doraemon dengan baling-baling bambu kepada Nobita untuk melihat matahari terbenam di dalam lumpur hitam sebagai tanda kebesaran Tuhanmu. Maka ketika orang-orang kafir mendengarkan kisah Doraemon, mereka berkata, "Ini benar-benar dongeng belaka. Lah, aku sayang sekali Doraemon." Paham ya? Nah, kita tahu dari Matius dan Lukas bahwa Yesus lahir pada masa Herodes Agung menjadi raja. Sejarawan menghitung bahwa Herodes Agung meninggal pada tahun 4 sebelum Masehi. Jadi, kelahiran Yesus seharusnya sebelum 4 sebelum Masehi. Kita juga mendapatkan informasi bahwa ketika Maria mengandung Yesus, Kaisar Agustus mengadakan sensus ketika Kirenius menjadi wali negeri Syria. Kita tahu dari sejarah bahwa sensus oleh Kirenius ini terjadi pada tahun 6 sebelum Masehi untuk menghitung jumlah penduduk dan menarik pajak properti mereka. Jadi, tahun kelahiran Yesus kemungkinan antara 6 sampai 4 sebelum Masehi. Yesus disalibkan oleh Pontius Pilatus pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Menurut sejarah, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea pada tahun 26 sampai 36. Tiberius menjadi kaisar pada tahun 14 dan meninggal pada tahun 37. Lukas 3 mencatat bahwa Yohanes mulai membaptis pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius. Jadi, pada tahun 29.
Jika Yesus lahir pada tahun 6 sebelum Masehi dan dibaptis pada tahun 29, maka usia Yesus ketika dibaptis adalah 35 tahun. Jadi, kita tidak bisa membaca Lukas 3 ayat 23, lalu mengambil kesimpulan bahwa Yesus memulai pekerjaannya pada usia 30 secara saklek. Lukas memberi kata kira-kira di situ. Jika Yesus mengajar selama 3 tahunan, atau kita bulatkan ke atas menjadi 4 tahun, maka kemungkinan Yesus disalibkan pada tahun 33. Dan pada saat itu, usia Yesus adalah 39 tahun. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, beserta kita semua. Terbang tinggi bagaikan seekor raja wali, walaupun badai topan menerpa, bukan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku, Dia menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, takkan takut ataupun gentar, oh Dewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang tinggi di dalam naungan sayapnya. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku menari dan ku bernyanyi, bagimu Yesus Tuhan Rajaku. Tinggi bagaikan seekor raja wali, walaupun badai topan menerpa, ku kan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku, yang menjagaku selalu. Walaupun kanan kiriku rebah, ku tak akan goyah. Sebab kepada Tuhan ku percayakan hidupku.